Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipit Dwi Kurniasi dengan NIM D1B1222104 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai etika kepemimpinan sebagai pilar tata kelola yang baik, kajian lintas konteks Islam, organisasi, dan pemerintahan. Yang dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansa. Baiklah, dalam video ini saya akan memaparkan kajian tentang bagaimana etika kepemimpinan menjadi pilar penting dalam menciptakan tata kelola yang baik, di mana kajian ini mengangkat pendekatan lintas konteks meliputi nilai-nilai Islam, organisasi modern, dan praktik pemerintahan. Untuk menunjukkan bahwasanya kepemimpinan yang beretika merupakan kebutuhan fundamental bagi terciptanya sistem yang akuntabel dan berkeadilan. Yang dimana di sini kami melihat bahwasanya etika kepemimpinan bukan hanya menjadi bagian dari moral pribadi, tetapi ia juga berperan sebagai fondasi bagi terciptanya tata kelola yang bersih, adil, dan berkelanjutan, dan dipercaya oleh masyarakat. Melalui kajian ini, saya beserta kelompok saya, kami ingin menunjukkan bahwasanya etika bisa dan harus menjadi instrumen utama dalam membentuk kepemimpinan yang visioner, melayani, serta berorientasi pada kemaslahan bersama. Yang dimana menariknya dalam pemaparan video saya ini, terkait kajian saya ini, kajian ini menelusuri bagaimana etika kepemimpinan dipahami dan diterapkan dalam 3 konteks besar. Yang pertama yaitu dalam ajaran Islam yang mengakar kuat pada nilai-nilai kenabian. Yang kedua yaitu dalam ranah organisasi modern yang menekankan integritas dan profesionalisme. Dan yang terakhir yaitu dalam praktik pemerintahan kontemporer yang syarat dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Dari lintas konteks inilah kita akan menemukan bahwa adanya kesamaan substansi bahwa kepemimpinan tanpa etika ibarat kapal tanpa arah. Oleh karena itu, saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana etika kepemimpinan sebagai pilar tata kelola yang baik dalam kajian lintas konteks Islam, organisasi, dan pemerintahan. Langsung saja ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Etika menjadi pedoman moral yang strategi dalam membangun kepercayaan publik serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ini di mana dalam era yang sangat dinamika seperti saat ini, tuntutan terhadap kepemimpinan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermoral semakin mengemuka. Di tengah kompleksitas sistem sosial, ekonomi, dan politik yang semakin rumit, publik menaruh harapan besar kepada para pemimpin agar mampu membawa perubahan yang tidak hanya teknokratis tetapi juga etis. Etika kepemimpinan di sini menjadi sesuatu yang sangat mendesak, karena disinilah letak benteng terakhir bagi integritas tata kelola publik, yang dimana etika akan memandu pemimpin dalam menjalankan kekuasaan secara proporsional, menghindarkan dari penyalahgunaan wewenang, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dipimpinnya. Dalam Islam, nilai-nilai seperti kejujuran atau sidik, amanah atau tanggung jawab, adil atau keadilan, dan syura atau musyawarah bukan hanya idealisme, tetapi prinsip-prinsip praktis yang harus dijalankan. Nilai-nilai ini telah terbukti menjadi fondasi kepemimpinan Rasulullah SAW yang visioner, inklusif, dan adil. Namun, jika kita menengok kenyataan pada saat ini, tantangan yang kita hadapi justru berbeda-beda, berada pada tataran implementasi, yang dimana korupsi yang merajalela, gravitasi, nepotisme, serta tingginya biaya politik telah menjadi penghalang utama untuk terwujudnya kepemimpinan yang berintegritas. Oleh karena itu, membangun kesadaran etis bukan hanya menjadi agenda pendidikan karakter, tapi juga harus menjadi prioritas dalam sistem tata kelola yang baik.
Itulah materi yang berikutnya, yaitu penjelasan yang berikutnya, yaitu mengenai metode, yang dimana untuk menjawab pertanyaan besar dalam kajian kelompok saya, yaitu bagaimana etika kepemimpinan menjadi pondasi dalam tata kelola yang baik. Kami di sini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur, yang dimana pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang eksploratif untuk menganalisis beragam pandangan dan praktik etika dalam kepemimpinan yang tersebar dalam berbagai literatur ilmiah. Yang dimana di sini kami menelaah 24 artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional dengan topik yang berkaitan langsung dengan kepemimpinan, etika, budaya organisasi, kebijakan publik, dan pendidikan Islam. Proses analisis didasarkan pada model interaktif dari Mills dan Haberman yang melibatkan 3 tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang dimana reduksi data dilakukan dengan memilih artikel yang secara substansi membahas keterkaitan antara nilai-nilai etika dan kepemimpinan. Selanjutnya, kami menyajikan data tersebut dalam kategori tematik seperti budaya lokal, organisasi publik, pemerintahan, media, hingga pendidikan digital. Yang terakhir di sini yaitu menarik kesimpulan dari pola-pola yang muncul dalam berbagai konteks tersebut untuk menjawab pertanyaan pokok kajian, yaitu apakah dan bagaimana etika benar-benar menjadi pilar dalam menciptakan tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Metode ini memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, bukan hanya dari sisi normatif, tetapi juga dalam praktik empiris yang tercermin dalam hasil penelitian terdahulu. Yang berikutnya yaitu hasil studi literatur, yang dimana dari 24 artikel yang kami analisis, kami di sini menemukan bahwa meskipun konteks pembahasannya berbeda-beda, mulai dari budaya lokal seperti masyarakat Melayu Jambi, pendidikan Islam, organisasi publik, media digital, hingga birokrasi pemerintahan, seluruhnya memiliki satu kesimpulan utama, yaitu etika adalah inti dari kepemimpinan yang efektif dan berkeadilan. Yang studi dari Al-Munir dan Ja'far menekankan pentingnya nilai-nilai budaya seperti kekuasaan, budaya seperti ketulusan, kearifan lokal, dan keadilan dalam membentuk karakter pemimpin yang dihormati masyarakat. Dalam pendidikan Islam, Lailia dan Fitriyatin menegaskan bahwa pemimpin yang etis menciptakan ruang belajar yang lebih bermartabat, adil, dan memanusiakan. Zaidun Naim membawa kita pada nilai-nilai kenabian yang melekat pada pribadi Rasulullah, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah, yang menjadi model ideal kepemimpinan spiritual sekaligus sosial. Sementara itu, dalam dunia media, Wulandari dan Haryanto menunjukkan bagaimana pemberitaan media dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap etika seorang pemimpin. Artinya, integritas seorang pemimpin juga dinilai dari bagaimana ia dikomunikasikan ke publik. Dalam studi di Dinas PU Kota Palu, Arman menyoroti peran etika dalam proses koordinasi internal lembaga dan bagaimana kepemimpinan yang lemah dalam komunikasi dapat menghambat kinerja organisasi. Dalam dunia organisasi, Huta Barat dan timnya menjelaskan bahwa kepemimpinan etis berkorelasi langsung dengan budaya kerja produktif dan pencapaian tujuan bersama. Dalam bidang audit, Monekyu dan Nasution menunjukkan bahwa profesionalisme yang ditopang oleh etika akan meningkatkan kualitas audit secara menyeluruh. Studi Setiawan dan Fauzi membuktikan bahwasanya keberhasilan reformasi birokrasi sangat tergantung pada integritas pemimpinnya. Sedangkan dalam pendidikan digital, Fatika Putri dan timnya menggarisbawahi pentingnya etika dalam menjaga kualitas pendidikan yang semakin bergantung pada teknologi. Secara keseluruhan, hasil literatur ini memperlihatkan bahwasanya tidak ada konteks di mana etika itu tidak penting.
semua sektor membutuhkan pemimpin yang mampu menyeimbangkan antara kekuasaan dan nilai moral dalam menjalankan tugasnya. Pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai pembahasan dari kajian yang kami ambil, yaitu di sini dari berbagai studi tersebut dapat menarik satu benang merah, bahwasanya etika adalah kunci strategis dalam menciptakan kepemimpinan yang tidak hanya berhasil dalam tujuan formal, tetapi juga dalam membangun kepercayaan publik secara mendalam. Etika bekerja sebagai gravitasi moral yang menahan pemimpin agar tidak menyimpang dari jalur tanggung jawab. Dalam konteks organisasi, pemimpin yang beretika akan menciptakan budaya kerja yang transparan, adil, dan menghargai kontribusi semua pihak. Dalam pemerintahan, pemimpin yang menjunjung tinggi integritas akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih berpihak pada rakyat dan minim konflik kepentingan. Namun demikian, kita tidak dapat menutup mata bahwasanya terhadap berbagai tantangan struktural yang ada, yang dimana di sini korupsi masih menjadi masalah besar, begitu juga politik uang, gratifikasi, serta lemahnya sistem pengawasan internal. Tantangan ini memperlihatkan bahwasanya nilai-nilai etis tidak bisa hanya diandalkan sebagai kesadaran individu, tetapi harus dibangun dalam sistem sosial dan kelembagaan. Pendidikan karakter, pelatihan kepemimpinan berbasis nilai, serta regulasi yang berpihak pada transparansi harus menjadi bagian dari strategi besar dalam membangun tata kelola yang baik. Kepemimpinan yang etis adalah fondasi dari semua reformasi yang kita inginkan, baik di sektor publik maupun private. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Sebagai penutup, kajian ini secara tegas menyimpulkan bahwasanya etika kepemimpinan adalah pilar utama dalam membangun tata kelola yang bersih, adil, dan berkelanjutan. Etika tidak lagi bisa dianggap sebagai nilai tambahan, melainkan sebagai fondasi yang menopang seluruh keputusan, tindakan, dan kebijakan seorang pemimpin. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab bukan sekedar wacana moral, tetapi telah terbukti secara empiris membawa dampak besar terhadap efektivitas organisasi dan kepuasan masyarakat. Namun, implementasinya nilai etika dalam kepemimpinan tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan komitmen kolektif, keberanian moral, dan sistem yang mendukung nilai-nilai tersebut. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan harus diarahkan pada pembentukan karakter, bukan hanya pada pencapaian target administratif. Dengan menanamkan etika sebagai inti dalam setiap tindakan kepemimpinan, kita tidak hanya membangun pemimpin yang sukses secara karir, tetapi juga membangun sistem yang manusiawi, berkeadilan, dan terpercaya oleh publik. Maka dari itu, di sini kelompok kami di sini menjadikan etika sebagai kompas utama dalam setiap proses kepemimpinan yang kita jalankan. Nah, kesimpulan singkatnya di sini, hasil dari 24 studi literatur menegaskan bahwasanya etika kepemimpinan adalah dasar dari tata kelola yang berkualitas. Nilai-nilai moral yang ditanamkan dalam konteks budaya, pendidikan, organisasi, dan pemerintahan menunjukkan bahwa integritas pemimpin bukan hanya norma, tapi kebutuhan strategis. Keberhasilan implementasi etika ini tidak terlepas dari komitmen yang kolektif, pengawasan ketat, dan keberanian moral untuk mengutamakan kepentingan publik di atas segalanya. Dengan menanamkan nilai-nilai etis dalam setiap proses kepemimpinan, kita bisa membangun sistem yang lebih transparan, adil, dan dipercaya oleh masyarakat. Sebelum saya tutup di sini, saya ingin menyampaikan bahwasanya etika bukanlah sesuatu yang bersifat pelengkap atau sekedar formalitas.
dalam pelatihan kepemimpinan. Etika adalah ruh dari setiap tindakan kepemimpinan yang bermartabat. Pemimpin yang hanya mengandalkan kekuasaan tanpa etika pada akhirnya akan kehilangan legitimasi. Namun sebaliknya, pemimpin yang menjadikan nilai-nilai etis sebagai pedoman maka akan meninggalkan jejak yang membangun dan dikenang dalam segala sejarah organisasinya. Saya berharap apa yang telah saya sampaikan hari ini bukan hanya menjadi bahan kajian akademik, tetapi juga menjadi refleksi diri dan inspirasi kolektif untuk membangun kepemimpinan yang lebih baik di masa depan. Nah, itu tadi yang dapat saya jelaskan pemaparan materi mengenai etika kepemimpinan sebagai pilar tata kelola yang baik, kajian lintas konteks Islam, organisasi, dan pemerintahan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.